Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofida Angleni dengan NRP 50 17 24 10 73 dari kelas A Analisis Data Digital Geofisika. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi pemrosesan data seismik untuk study case yang kedua, dan saya akan membangun model dari Rico Wavelet seri refleksivitas, lalu hingga menghasilkan sintetik dari seismic trace. Nah, selanjutnya mari saya akan bedah dari kode satu persatu ya, seperti ini nanti hasilnya. Oke, yang pertama saya akan membersihkan box space dengan fungsi standar clear CLC dan close all. Jadi clear CLC, salah, close all. Nah, lalu kemudian kita tulis yaitu dt 0 sama dengan 0,001. Nah, itu tuh adalah membangun untuk Richter wavelet. Nah, selanjutnya saya akan menetapkan sampling rate atau dt itu sebesar atau milidetik nih ya, ini dengan rentang waktu dari minus t wavelet lalu sama dengan minus 0,01 dt 0,1. sorry pakai titik. Nah, lalu selanjutnya saya akan menulis frekuensi dominan yang digunakan di sini itu adalah 30 Hz, yaitu F Doms sama dengan 30 ya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan variabel tersebut ke dalam rumus matematika untuk menghasilkan sinyal Richter wavelet, yaitu Picker sama dengan 1 dikurangi 2 dikali pi pangkat 2 dikali F underscore doms lalu dikali pangkat 2 ya, pangkat 2 lalu dikali P underscore wavelet dikali pangkat 2 seperti ini. Lalu exp min p kali dom f underscore salah
Oke, selanjutnya saya akan membuat seri reflektivitas atau reflectivity series. Nah, itu saya akan buat rentang waktu trace dari 0 hingga 0,2 detik. Itu T skor trace dengan 0, dt 0,2. Ya. Lalu reflectivity round lagi 0,03 per detik plus 1 sama dengan 0,5. Lalu reflectivity saya copy 0, ini 0,7, ini min 0,5 ya. Lalu 12 terus ini 0,8. Ini 16 ini min 0,5 minus. Oke. Nah, terlihat bahwa di kode itu adalah nilai koefisien refleksi pada 4 titik kedalaman waktu yang berbeda, yaitu pada detik ke 0,03 dengan amplitude positif 0,5, lalu detik ke 0,07 bernilai negatif 0,5, detik ke 12 bernilai 0,8, dan detik ke 0,16 bernilai negatif 0,5. Oke, selanjutnya kita akan menyimulasikan proses seismik sintetis. Itu buat proses inti di mana kita itu melakukan konvolusi antara reflectivity series yang baru saja saya akan yang buat dengan recurve reflect dan menggunakan fungsi konvolusi di MATLAB ya, yaitu sintetic trace, itu konvolusi reflectivity recurve same. Oke. Terakhir kita akan visualisasi buat sebuah jendela figur baru dengan saya akan nanti bentar, saya akan tulis dulu figur name study case 2 ya, karena ini adalah menjawab soal nomor 2, yaitu seismic trace lalu position 100
100, 900 sama 400. Nah, supportnya 1, 3, 1. Itu tuh buat grafik pertama ya. Dan di sini saya akan memplot Recurve wavelet menggunakan warna biru. Recurve super wavelet, lalu B ya, karena saya menggunakan warna biru. Line white nya baik, saya akan melanjutkan karena tadi laptop saya mati. Saya akan melanjutkan, tadi kan udah ngupload ya. Selanjutnya akan memberikan judul. Saya akan memberikan judulnya Recurve wavelet 30 Hz. 30 Hz. Lalu selanjutnya akan memberikan label agar terbalik atau di reverse sehingga nilai waktunya itu akan bertambah ke arah bawah sesuai dengan reputasi kedalamannya. Itu time second ya, time second. Lalu X labelnya yaitu amplitude. Set GCA dir, lalu reverse lim, yaitu min 0,1 lalu X-limnya min 0,5 lalu 1. Lalu grip on. Selanjutnya akan saya plot kedua untuk menampilkan synthetic reflectivity series, yaitu subplot 1, 3, plot sama seperti ini. Tapi ini diganti reflectivity. Terus
reflectivity, lalu ini diganti trace, reflectivity and score ya. Saya akan menggunakan warna merah. Landmarknya 1,2. Oke, sudah. Lalu title synthetic reflectivity series. Ini sama dengan yang di atas, saya akan copy paste. Time, terus X labelnya menggunakan reflection, bukan amplitudo, berbeda dengan yang di atas menggunakan amplitudo, tapi yang ini menggunakan reflection coefficient. GCA ini first benar, ini diganti 0, lalu ini diganti 0,2, lalu yang ini diganti, ini benar 0,5, tetap grid. Lalu akan subplot ketiga ya. Sama, saya akan copy ketiga, ini 3 total 50-50 trace airline. Ini menggunakan synthetic trace. Lalu ini synthetic seismic trace. Ini amplitude sama dengan yang subplot kedua. Sama, oke. Setelah itu akan kita run. Oh ya, ADDG test 2 aja deh. Terjadi kesalahan. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ada 3 gambar atau curve grafik. Yang pertama Richter wavelet dengan amplitude, dan yang kedua ada synthetic reflectivity series, ada reflection coefficient,
synthetic seismic trace dan update. Nah, karena ini kita menggunakan flag nilai 30 Hz, kita itu menentukan seberapa sih gemuk sama kurus gelombang ini. Nah, frekuensi ini itu tinggi dan akan menghasilkan gelombang yang lebih ramping dan tajam serta resolusinya itu lebih baik. Sedangkan kalau frekuensinya rendah itu menghasilkan gelombang yang lebih besar. Nih, seperti ini ya contohnya. Nah, untuk synthetic reflectivity seri itu ada nilai positif di mana 0,5 dan 0,8. Itu terjadi ketika gelombang masuk dari batuan yang lunak ke batuan yang lebih keras atau padat, itu pantulannya kuat dan searah. Nah, untuk nilai negatif 0,5 itu terjadi ketika gelombang masuk dari batuan keras ke lapisan batuan yang lebih lunak. Biasanya itu lapisan pori yang berisi fluida ya. Nah, fase pantulannya itu akan terbalik. Yang terakhir ada synthetic seismic trace, yang dimana grafik ini itu ditangkap oleh sensor geofone, sensor penerima atau geofone ya, di permukaan tanah. Nah, grafik ini itu adalah gabungan dari hasil konvolusi antara gelombang sumber yang menabrak batas-batas lapisan batuan. Jadi ini kayak ini ya. Oke, kesimpulannya bisa dilihat bahwa setiap spike pada grafik yang di sintetik ini itu digantikan oleh bentuk flicker wavelet, dan bentuk waveletnya itu membesar atau mengecil sesuai dengan besaran nilai reflectivity-nya. Jika ada lapisan yang posisinya yang berdekatan, gelombang-gelombang tersebut itu akan saling tumpang tindih, yang mencerminkan kondisi rekaman seismik di dunia seperti kita ini atau dunia nyata. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.